Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara Rizky Bun di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor. Bagaimana hukumnya bila kita bersafar dengan jarak 200 km namun tetap melaksanakan sholat zuhur dan asar seperti biasa? Padahal Allah memberikan keringanan atau rukhsah untuk jamak dan qasar. Atau ketika hujan cukup lebat namun seseorang tetap berjalan untuk sholat berjamaah di masjid. Jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Wa jazakum khairan wa barakallahu fiikum. Terkait mengambil sebuah keringanan atau rukhsah, ini merupakan pilihan memang. Akan tetapi jika seandainya seseorang bisa mengerjakannya, maka dia lebih utama. Akan tapi jika seandainya dia lebih memilih untuk tidak mengerjakan, maka tidak apa-apa, tidak berdosa dia. Nah, akan tetapi kita perlu pahami, baik rukhsah itu dalam kondisi safar untuk melaksanakan keringanan dalam sholat maupun puasa atau keringanan lainnya, maka seandainya seseorang memiliki kesempatan itu dan dia manfaatkan, maka ini merupakan sesuatu yang dicintai Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla suka apabila ada orang yang mengerjakan keringanan yang Allah berikan, sebagaimana Allah juga suka ketika ada orang yang mengerjakan kewajiban. Maka ini adalah sebuah keistimewaan double. Yang pertama, dia mendapatkan keringanan, dan yang kedua, dia mengerjakan itu dan Allah suka. Begitu. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang salat yang diqasar, diringkas menjadi 2 rakaat, padahal di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa itu dalam kondisi ketika mereka khawatir, mereka takut akan diserang musuh. Lalu Allah Azza wa Jalla berikan keringanan itu. Sekarang musuh sudah tidak ada, misalkan, kemudian kaum muslimin sudah aman. Apakah yang seperti itu masih dikerjakan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, rukhsatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Itu adalah sebuah keringanan yang Allah sedekahkan kepada kalian, terimalah. Gitu. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa ketika orang bisa memanfaatkan keringanan itu, maka ini disukai sama Allah. Kemudian sebagaimana sebagian sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha, pernah beliau salat itmam ketika safar, perjalanan, beliau tetap salat 4 rakaat. Dan menunjukkan tidak apa-apa, boleh. Utsman radhiyallahu anhu, beliau khawatir bahwa banyak kaum muslimin tidak ngerti syariat qasar atau meringkas salat, sehingga beliau ketika dalam perjalanan tetap menyempurnakan salat menjadi 4 rakaat. Maka itu menunjukkan bahwa itu tidak mengapa. Nah, akan tetapi seandainya bisa dikerjakan keringanan itu lebih afdal. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma satu saat beliau melakukan perjalanan, tiba-tiba tengah perjalanan ada beberapa orang yang ingin salat sunnah. Maka beliau mengatakan, lau sabbahtu la atmamtu salati. Seandainya aku akan salat sunnah di perjalanan, maka aku lebih memilih untuk menyempurnakan salatku. Waqad sahibtu wallahi laqad sahibtu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi as-safar fa kana la yazidu ala rak'atayn hatta qabadahu Allah. Demi Allah, aku pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau tidak lebih banyak salatnya dari 2 rakaat saja. Maksudnya salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat sampai Allah wafatkan beliau. Thumma sahibtu Abu Bakar fa kana la yazidu ala rak'atayn hatta qabadahu Allah. Kemudian di zaman pemerintahan Abu Bakar, aku pernah menemani beliau, beserta beliau dalam perjalanan, dan beliau juga hanya salat 2 rakaat untuk salat yang 4 rakaat sampai Allah wafatkan beliau. Kemudian Umar pun demikian, kemudian Utsman pun demikian di awal-awal masa pemerintahannya. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa ini lebih afdal ketika seorang bisa menerapkan qasar salat atau keringanan dari 4 menjadi 2, maka ini lebih utama, lebih istimewa. Demikian pula masalah jamak,
menggabungkan antara salat zuhur dan asar. Kemudian ketika hujan deras, para ulama juga berbeda pendapat apakah itu hujan deras yang sampai membuat jalanan susah dilewati seperti wahal atau lumpur. Ini seperti dalam mazhab Hanabila dikatakan kalau tidak berlumpur maka tidak diberikan keringanan itu. Mazhab yang lain mengatakan boleh saja selama hujan itu deras dan membuat pakaian bisa basah kuyup, maka itu sudah membolehkan orang untuk sholat di rumah. Intinya keringanan itu adalah sesuatu yang Allah sukai jika kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.